Negara maju adalah negara yang pemudanya berpendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu juga kesempatan yang telah diberikan. Pada waktu yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Habian Christian Odilius sebagai representasi dari SMAN 12 Bandung sebagai perwakilan tim pemerintah. Saya sangat setuju pada mosi kita kali ini. Pendidikan berkualitas soft skill dan hard skill menjadi kunci utama untuk bisa memanfaatkan bonus demografi 2045. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa kata yang perlu kita perhatikan pada mosi kita yang luar biasa kali ini. Yang pertama adalah hard skill. Hard skill merupakan kemampuan yang membantu kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hard skill sifatnya spesifik, tergantung pekerjaan tertentu, seperti contohnya 1. Bahasa pemrograman, 2. Desain UI atau UX, 3. Membuat keamanan jaringan, 4. Berbahasa asing, dan lain-lainnya. Kalau hard skill adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kalau soft skill adalah kemampuan untuk berkembang di tempat kerja atau lingkungan dengan kemampuan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Contoh soft skill itu seperti 1. Berpikir kreatif, 2. Bernalar kritis, 3. Berkomunikasi, 4. Bernegosiasi, dan 5. Presentasi, juga lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah bonus demografi. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif 15-64 tahun akan lebih besar dibanding usia non-produktif 65 tahun ke atas, dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Masyarakat Indonesia muda adalah benih yang siap ditanam untuk menghasilkan panen yang berlimpah. Pendidikan berkualitas bagaikan pupuk dan air yang dibutuhkan untuk menumbuhkan benih ini menjadi tanaman yang kuat dan menghasilkan panen yang melimpah, yaitu kemajuan bangsa. Momentum tersebut tentu saja harus dihadapi dengan perencanaan yang matang. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sekarang ini diambang pintu era emasnya. Bonus demografi dengan populasi usia produktif yang melimpah menghadirkan peluang emas untuk mencapaikan kemajuan yang pesat. Namun peluang ini hanya dapat diraih dengan satu kunci utama, yaitu pendidikan yang berkualitas yang menitik beratkan pada pengembangan soft skill dan juga hard skill. Mengapa pendidikan berkualitas ini menjadi kunci? Ada 4 poin yang menjadi kunci argumen saya, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa pendidikan berkualitas adalah 1. Mempersiapkan generasi unggul. Pendidikan berkualitas menghasilkan individu yang terampil, berpengetahuan luas, mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Generasi muda yang mumpuni ini adalah motor penggerak kemajuan bangsa. Generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan harus diterapkan sejak dini menuju impian Indonesia menjadi generasi emas 2045. Memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, dan berkarakter yang kuat, sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan juga berperadaban unggul. Dewan Juri yang terhormat, coba Dewan Juri bayangkan dengan kualitas siswa-siswi yang memiliki bakat dengan sikap dan adabnya yang baik, bukankah hal ini menjadi kartu as bagi negara kita yang tercinta ini? Lalu yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja terdidik dengan soft skill dan hard skill yang mumpuni berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa di kancah global. Pendidikan berkualitas terbukti mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, merangsang inovasi, dan memainkan peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan memberikan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan yang baik, seseorang memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh pendapatan yang stabil, dan juga meningkatkan standar hidupnya. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Pendidikan berkualitas menumbuhkan jiwa inovatif dan kreatif pada siswa-siswi, juga nantinya akan melahirkan terobosan baru dan memajukan berbagai sektor industri. Mereka diajak untuk melihat masalah sebagai peluang dan mencari solusi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas, pendidikan kewirausahaan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan ide-ide yang inovatif, menjalankan proyek bisnis mereka. Dengan pendidikan yang berkualitas akan melibatkan tanggung jawab dan ketangguhan pada generasi-generasi muda dalam menghadapi kegagalan dan tantangan nantinya. Dalam pendidikan, siswa diajak untuk menghadapi resiko dan belajar dari kesalahan. Mereka belajar untuk tidak menyerah dalam menghadapi hambatan, tetapi tetap berusaha untuk mencari solusi dan mengambil tanggung jawab atas keputusan yang sudah mereka pilih. Selanjutnya yang keempat, Dewan Juri yang terhormat, membangun masyarakat yang sejahtera. Sumber daya manusia yang unggul dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pendidikan bukan hanya sekedar proses mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi juga merupakan wadah pembentukan karakter individu. Karakter yang baik mencakup nilai-nilai moral etika,
serta sikap yang positif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Melalui pendidikan yang holistik, setiap individu dapat dibimbing untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan memiliki empati terhadap sesama. Pentingnya membentuk karakter individu ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi Dewan Juri yang terhormat, tetapi juga untuk berkelanjutan masyarakat secara keseluruhan. Warga negara yang memiliki karakter yang kuat akan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Kita bisa ambil contoh negara yang maju yang sudah memanfaatkan pendidikan yang berkualitas seperti Tiongkok. Tiongkok ini adalah salah satu contoh negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Pada akhir abad ke-20, Tiongkok mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah penduduk usia produktif akibat kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1979. Peningkatan tenaga kerja ini ditambah dengan reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1980-an. Peningkatan ini mendorong Tiongkok menjadi pusat manufaktur dunia. Bisa kita contohkan, apabila kita memiliki bonus demografi tanpa adanya kualitas sumber daya yang baik, apakah cukup untuk memaksimalkan manfaatnya? Dewan Juri yang terhormat, saya di sini menyimpulkan bahwa musuh kita yaitu pendidikan yang berkualitas, soft skill dan hard skill menjadi kunci utama untuk bisa memanfaatkan bonus demografi 2045 itu dengan kapal dan juga nahkoda. Mengapa demikian? Kapal dan nahkoda ini, bonus demografi Indonesia 2045 bagaikan sebuah kapal besar yang siap melayar untuk menuju kejayaan. Namun kapal ini membutuhkan nahkoda yang handal dan terampil untuk mengarahkannya. Pendidikan berkualitas dengan fokus pada soft skill dan hard skill adalah nahkoda yang dibutuhkan untuk mengantarkan Indonesia mencapai tujuannya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai perwakilan tim pemerintah sangat menyetujui mosi kita kali ini. Bonus demografi Indonesia 2045 adalah kesempatan yang emas untuk tidak boleh dilewatkan. Dengan berinvestasi dalam pendidikan berkualitas yang menitik beratkan pada pengembangan soft skill dan hard skill, Indonesia dapat mencetak generasi-generasi unggul yang siap membawa bangsa mencapai kemajuan dan kejayaan. Maka dari itu marilah kita bersama-sama wujudkan Indonesia emas 2045 dengan pendidikan yang berkualitas. George Washington Carver pernah berkata, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu emas kebebasan. Saya HB Christian Odilius, sekian dan terima kasih.